Dulu setelah Perang Dunia Kedua selesai, dunia nggak langsung damai. Perang dingin mulai dan dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet, saling berebut pengaruh. Salah satunya di Vietnam. Tahun 1954, Vietnam terbelah menjadi dua setelah Perjanjian Jenewa. Utara dipimpin Ho Chi Minh dengan ideologi komunis, didukung Uni Soviet dan Cina. Sementara itu, Selatan dipimpin oleh Ngo Dinh Diem yang pro-barat dan didukung Amerika. Tapi rakyat di kedua sisi nggak semuanya puas. Ketegangan memuncak di tahun 1960-an ketika Vietnam Utara membantu gerilyawan Viet Cong di selatan untuk menggulingkan pemerintah. Amerika yang khawatir efek domino kalau satu negara jatuh ke komunis, negara-negara lain bakal ikut memutuskan turun tangan. Awalnya mereka hanya mengirim penasihat militer, tetapi setelah insiden Teluk Tonkin tahun 1964, di mana kapal Amerika diklaim diserang Vietnam Utara, Presiden Lyndon B. Johnson memutuskan untuk memulai perang secara penuh. Helikopter Amerika berdatangan, bom dijatuhkan, dan mereka yakin teknologi canggih bakal bikin perang ini cepat selesai. Tapi Vietnam Utara nggak main-main. Dengan taktik gerilya dan jaringan terowongan bawah tanah, mereka menjadi hantu yang sulit ditangkap. Di sisi lain, Amerika mulai menghadapi perang di rumah. Rakyatnya yang awalnya mendukung mulai muak melihat foto-foto perang yang brutal, anak-anak Vietnam yang jadi korban, dan ribuan tentara muda Amerika yang pulang di dalam peti. Sementara itu, semangat rakyat utara dan gerilyawan Viet Cong nggak pernah padam. Bagi mereka, ini soal kebebasan dan melindungi tanah air. Tahun 1973, Amerika akhirnya menyerah. Mereka mundur setelah menandatangani Perjanjian Paris. 2 tahun kemudian, pada 30 April 1975, Saigon jatuh ke tangan Vietnam Utara, dan perang pun selesai. Vietnam akhirnya bersatu di bawah bendera komunis. Perang ini meninggalkan luka besar, dengan lebih dari 3 juta orang tewas, termasuk tentara dan warga sipil. Tapi perang ini juga memberikan pelajaran besar. Semangat dan keberanian bisa mengalahkan teknologi dan kekuatan besar. Sekarang, Vietnam sudah bangkit jadi negara yang damai dan berkembang, tapi kisah perang ini tetap jadi pengingat buat kita semua. Jadi, apa pelajaran